Halo Sobat Sharing, gimana? Apakah kamu siap untuk menghadapi SNBT 2025? Salah satu bagian penting di dalam tes SNBT adalah PPU atau penalaran dan pemahaman umum. Tes ini menguji kemampuan teman-teman untuk berpikir kritis, logis, dan juga mengasah pemahaman teman-teman dalam memahami teks secara mendalam. Banyak sekali peserta yang merasa kesulitan dalam mengerjakan PPU ini karena membutuhkan pemahaman yang mendalam dan juga kemampuan berpikir yang cepat. Selain itu, waktunya juga terbatas. Nah, di video kali ini kita membahas apa itu PPU dalam SNBT, lalu kemudian kita juga akan membahas tips dan juga strategi biar kamu bisa mengerjakan PPU dengan mudah, dan kita juga akan melaksanakan latihan soal disertai dengan pembahasannya. Jadi, pastikan kamu stay tune sampai akhir. Tes penalaran dan pemahaman umum atau PPU ini di dalam SNBT 2025 bertujuan untuk mengukur yang pertama, kemampuan berpikir logis dan juga analitis teman-teman. Yang kedua, pemahaman teks secara mendalam. Dan yang ketiga adalah penalaran kuantitatif dasar untuk memecahkan masalah. Nah, untuk jenis-jenis soal yang biasanya muncul di dalam PPU SNBT itu diantaranya adalah soal-soal pemahaman bacaan dan juga menarik kesimpulan. Kemudian ada juga penalaran logis dan juga deduktif. Ada juga penalaran kuantitatif dan matematika dasar. Strategi yang bisa kamu gunakan untuk menjawab berbagai soal PPU. Yang pertama adalah menggunakan teknik skimming dan scanning atau membaca cepat dan mencari cepat. Yang kedua adalah strategi untuk cara menyelesaikan soal-soal logika deduktif dan juga induktif. Yang pertama adalah teman-teman dapat memperhatikan hubungan antar pernyataan di dalam soal terlebih dahulu. Kemudian identifikasi pola logika yang digunakan di dalamnya seperti silogism atau silogisme ya, analogi dan juga inferensi. Kemudian ada juga nih strategi untuk menjawab soal-soal kuantitatif dengan cepat. Di antaranya adalah yang pertama gunakan metode eliminasi jawaban untuk mempersempit dan mempercepat kamu untuk menemukan jawaban. Yang kedua, hafalkan konsep dasar matematika seperti perbandingan, peluang, dan juga pola angka. Nah teman-teman, tanpa menunggu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita coba latihan soal PPU. Pertama ya. Nah, ketika teman-teman menjawab soal seperti ini, kita biasakan untuk baca soalnya terlebih dahulu ya. Nih, kita di sini ditanyakan bahwa teks di atas membahas mengenai. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, untuk mencari kesimpulan atau untuk mencari ide pokok, biasanya kita menggunakan metode skimming atau membaca cepat. Jadi kita lakukan membaca cepat dan jawaban yang paling tepat adalah yang oke, kita ganti warnanya. Yang B, teman-teman, asupan informasi dan pengelolaannya. Karena di sini disebutkan bahwa teks di atas ini menerangkan mulai dari asalnya informasi ya. Banyak informasi yang kemudian sampai pada akhirnya kita konsumsi gitu ya. Menerangkan dari mana asalnya informasi yang kita dapatkan, yakni dari media sosial serta pengelolaannya ya. Nah, di sini disebutkan juga ya teman-teman bahwa perkembangan teknologi, kemudahan untuk bisa saling berbagi informasi, kemudian tak jarang membuat kita tidak punya waktu untuk mengelola informasi yang kita dapatkan di media. Ini disebutkan bahwa asupan informasi itu ada dari media juga dan bagaimana proses pengelolaannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, ini adalah soal yang kedua ya teman-teman. Padanan kata yang tepat untuk kata preferensi adalah, nah di sini kita tahu bahwa preferensi itu adalah sebuah rujukan ya, rujukan terhadap hal yang lebih disukai, Artinya di sini itu preferensi merupakan sebuah pilihan. Jadi padanan kata yang tepat untuk preferensi itu adalah pilihan. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang ketiga. Ini teksnya masih sama ya dengan soal yang pertama dan kedua tadi. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Pernyataan yang tepat di bawah ini kecuali. Nah, di sini kita akan analisis terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama, kita jadi sulit fokus pada prioritas kita karena terlalu banyak informasi. Nah, di sini keliru ya teman-teman, karena informasi ini terdapat di dalam teks. Dari mana? Di sini. Tak jarang membuat kita bingung mana yang harus dianggap penting atau bahkan diabaikan. Jadi kesulitan untuk memilih prioritas. Kemudian yang D, perkembangan teknologi berpengaruh pada informasi di media sosial. Nah, ini justru keliru ya teman-teman, bahwa di sini disebutkan informasi yang kita dapatkan di media. Jadi ini ada di dalam teks. Mengurangi intensitas adalah salah satu cara mengolah informasi. Nah, ini disebutkan bahwa seharusnya kita dapat
nih menyediakan waktu tertentu untuk mengonsumsi informasi. Dengan demikian kita jadi punya cukup waktu untuk memilah informasi mana yang kemudian kita anggap cukup penting untuk diterima. Jadi ini adalah mengurangi intensitas gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini ya teman-teman, yang D. Mengapa demikian? Karena di sini disebutkan waktu mengelola informasi hanya bisa pagi saja. Ini keliru karena di dalam teks disebutkan bahwa mengelolanya itu bisa di pagi, sore, atau bahkan hanya di akhir pekan gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke soal yang keempat nih teman-teman. Di sini dipertanyakan kata mengelola dan mengonsumsinya merujuk pada, nah di sini ada nomor 4 ya, yang mana ini menunjukkan soal yang ini. Satu cara untuk bisa mengelola dan mengonsumsinya. Ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, soal rujukan ya, ada kata rujuk ini, artinya kita harus melihat di konteks keseluruhan teks dan biasanya kita akan lihat dulu kata atau kalimat sebelumnya. Di sini disebutkan bahwa perkembangan teknologi kemudahan untuk saling bisa berbagi informasi. Kemudian tak jarang membuat kita tidak punya waktu untuk mengolah informasi yang kita dapatkan di media. Nah, di sini kita dapat sebutkan bahwa mengelola dan mengonsumsinya adalah tentang informasi dan berita. Karena di sini disebutkan bahwa hidup dengan jutaan pilihan informasi yang bisa kita akses dengan sangat mudah. Jadi yang perlu dikelola dan juga dikonsumsi adalah informasi dan berita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, ini adalah soal terakhir teman-teman. Hubungan antar paragraf kedua dan ketiga adalah, nah kita akan lihat ya teman-teman paragraf kedua. Paragraf kedua ini adalah kita hidup dengan jutaan informasi yang bisa kita akses dengan mudah. Perkembangan teknologi kita baca. Kemudian yang kalimat ketiga atau paragraf ketiga itu salah satu cara bla 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 bla. Nah, setelah kita melakukan skimming, kita dapat menemukan bahwa hubungan antar paragraf yang tepat adalah yang E, teman-teman. Bahwa paragraf ketiga merupakan solusi dari permasalahan paragraf kedua. Di sini ditawarkan bahwa paragraf ketiga itu memberikan solusi atas adanya permasalahan di paragraf kedua. Yang mana paragraf kedua itu permasalahannya adalah kita tidak punya waktu untuk mengolah informasi yang kita dapatkan di media. Sedangkan di paragraf ketiga itu disebutkan salah satu cara. Cara ini merupakan atau menunjukkan adanya solusi. Nah, di sini disebutkan juga kalimat-kalimat pendukungnya bagaimana cara kita mengelola atau mengelola pengkonsumsian berita dan juga informasi agar tidak berlebihan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Mau lulus UTBK SNMPTN 2025 dan ingin masuk PTN impian? Jangan hanya berharap dari keberuntungan, tapi persiapkan diri dengan Smartbook Cerebrum. Kenapa harus pakai Smartbook Cerebrum? Pertama, latihan soal UTBK terbaru dengan pembahasan yang super lengkap. Nah, kamu bisa memilih antara Saintek ataupun Sosum. Dan di sini ada materinya juga yang sangat lengkap, teman-teman. Lalu ada namanya strategi menjawab soal dengan cepat dan tepat. Dan juga ada bonus akses latihan soal digital di aplikasi Cerebrum setiap pembelian buku Smartbook ini. Pesan sekarang juga sebelum kehabisan, teman-teman. Kamu bisa beli buku ini dan bisa pesan sekarang, klik link di bawah, ataupun kamu bisa ke e-commerce kesayangan kalian dan carilah Smartbook Cerebrum. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Cerebrum di Play Store ataupun di App Store. Dan kamu bisa kunjungi di web app-nya di app.cerebrum.id. Jangan sampai kamu menyesal karena tidak mempersiapkan dari dini. Makanya segera langsung saja latihan di Cerebrum. Oke, itu dia teman-teman contoh-contoh soal latihan soal PPU beserta pembahasannya. Gimana? Mudah kan? Nah, teman-teman, menguasai PPU ini akan berpengaruh juga terhadap bagaimana nanti teman-teman melaksanakan SNBT. Karena tentunya apabila teman-teman sudah menguasai PPU akan meningkatkan peluang teman-teman untuk sukses dalam SNBT. Selain itu, teman-teman juga harus paham bahwa PPU ini menguji kemampuan berpikir logis dan memahami informasi secara mendalam. Tentunya semakin sering teman-teman berlatih, semakin terasah juga ya kemampuan teman-teman di bidang tersebut. Kemudian, apabila teman-teman menggunakan strategi yang tepat untuk pola soal dan juga jenis soal yang tepat, tentunya itu akan membuat teman-teman semakin mudah dalam melaksanakan teks nanti. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung dan masih pengen latihan soal lebih banyak, jangan lupa untuk kunjungi aplikasi Cerebrum yang bisa teman-teman download di Play Store dan juga di App Store. Di sana teman-teman akan mendapatkan ribuan latihan soal dan juga simulasi yang mirip dengan aslinya. Selain itu, setiap soalnya dilengkapi dengan pembahasan baik berbentuk teks dan juga video pembahasan. Gimana? Menarik kan?
Kamu juga akan mendapatkan materi yang lengkap untuk berbagai jenis subtes dan ada live class yang dipimpin atau dibimbing oleh tutor yang profesional. Yuk, tunggu apa lagi? Langsung aja download Cerebrum sekarang juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan informasi yang penting dan menarik lainnya seputar Cerebrum. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.